Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Peribadatan kita pada minggu ini memasuki Minggu Prapaskah yang kelima pada tahun 2021. Mari kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang kelima ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, kasih Allah membawa pemulihan di dalam kehidupan kita. Kita meyakini di dalam kasih, penghukuman dan penghakiman digantikannya menjadi pengampunan dan pengasihan. Karena itu mari kita bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kami mau bersyukur akan kebaikan Tuhan. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menaikkan litani kita dengan Mazmur 51 ayat 2 sampai 13. Mazmur 51 ayat 2 sampai 13, jemaat bagian yang masuk. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berbuat dosa, Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. supaya nyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, Dalam dosa aku dikandung ibuku. sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, Hapuskanlah segala kesalahanku. jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara, atas genap belas kasih Allah yang begitu besar terhadap hidup kita, karena itu mari kita akan mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 353, bait yang pertama
dan bait yang keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini mari kita menyambut berita anugerah dari Allah untuk pengampunan dosa dari setiap kita, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Ibrani 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10 yang demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita akan menyatakan syukur kita di dalam persembahan. Persembahan adalah wujud ungkapan syukur kita atas segala berkat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan. Mari saudara-saudara membawa persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur,
bersukacita, dan hati yang rela. Nas yang mendasarkan persembahan kita pada saat ini didasarkan dari firman yang tertulis di dalam kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Mari dengan penuh syukur sukacita kita haturkan persembahan dengan pujian 200 Kidung Jemaat 288 bait pertama sampai dengan ketiga. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Mari persembahan yang telah kita kumpulkan di hadapan Tuhan saat ini kita akan haturkan di dalam doa syukur kita. Allah kami, Sang Pemelihara dan Pemberi kehidupan, kami mengucap syukur bahwasanya Engkau senantiasa menjaga kami. Bahkan Engkau memampukan hidup kami di dalam pengharapan anugerah kasih-Mu yang begitu agung, melebihi segenap apa yang menjadi kesalahan, kelemahan kami. Karena itu Tuhan, kami datang dengan persembahan di hadirat Tuhan. Terimalah Tuhan, layakkan, dan kiranya Engkau berkenan memakainya sebagai alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan, panggilan umat-Mu, gereja kepunyaan Tuhan di tempat ini. Lebih daripada itu, mampukan pula kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga nama-Mu yang penuh dengan kemuliaan itu sungguh-sungguh semakin nyata di tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, mampukan mereka untuk melakukan kepercayaan tanggung jawab yang indah dari Tuhan, dan biarlah semakin maju pelayanan gereja-Mu ini, semakin mendarat, menyentuh setiap kehidupan.
Tidak lupa Tuhan, dalam kondisi yang sulit ini kami mendoakan bagi kehidupan masyarakat kami, termasuk di dalamnya adalah kami, umat kepunyaan Tuhan. Kiranya di masa-masa sulit ini tetap berikan kami untuk semakin taat di dalam aturan-aturan dan kebenaran, sehingga akhirnya apa yang menjadi rencana program vaksinasi pada saat ini akan segera dapat dituntaskan dengan baik. Bapa, pada akhirnya kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu di dalam peribadatan kami saat ini. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus kiranya bekerja di dalam setiap pikiran batin kami, sehingga kami mampu melakukan karena Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan sabda pada saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes 12. Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Demikianlah Injil Yohanes 12. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus,
suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak di antara kita yang sudah sering kali mendengar atau mengenal istilah sontoloyo. Bahkan ini seringkali menjadi joke politik. Tetapi yang jelas sontoloyo sesungguhnya adalah seorang penggembala itik. Nah, seorang penggembala itik akan melemparkan lumpur kepada itik yang berjalan tidak seturut dengan rombongannya, di mana saat digiring ke suatu persawahan sebagai tempat untuk mendapatkan makanan yang layak, ataupun ketika kembali ke kandang. Itulah yang dilakukan oleh seorang sontoloyo, Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat, apakah dia kurang kerjaan? Atau apakah dia ini seorang yang sadis? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lemparan lumpur itu memang dilakukan si sontoloyo itu kepada seekor itik supaya itik itu jera. Namun sesungguhnya lebih penting daripada jera yang harus atau yang akan dimiliki oleh itik itu sendiri, karena lemparan itu adalah upaya agar si itik dapat sampai ke tempat tujuan dengan baik. Dia tidak tersesat dan pada akhirnya dia akan senantiasa selamat di dalam kawanannya dan di tempat yang layak untuk dia hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mirip atau selaras dengan gambaran itu, maka kalau kita bicara tentang sanksi di dalam kehidupan yang seringkali dapat disadari, itu bisa berasal dari masyarakat atau penegak hukum maupun di dalam permenungan batin, itu dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari kebenaran atau dari keadilan Allah dalam diri umat. Di sini pada akhirnya akan menentukan kebaikan yang akan diperoleh di masa depan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sebab karena tidak sedikit orang yang bersalah, orang yang berdosa tidak bisa untuk menerima akan hukuman atau bahkan segera bisa bertobat. Dan itu terjadi karena tidak memiliki pikiran yang sehat. Bahkan justru pada akhirnya lebih cenderung untuk ada di dalam rasa ketakutan pada dirinya, merasa dirinya akan malu, dan pada akhirnya semakin menenggelamkan diri di dalam kesalahan ataupun dosa mereka. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, sanksi atau hukuman di sini
sebetulnya adalah sesuatu yang tak sebanding dengan maksud dan kebaikan untuk menjaga dan memelihara kehidupan. Di sini dari sanksi ini kiranya dapat memberikan pengertian atau dapat menjadikan sebuah panggilan mulia juga, di mana di sini memanggil dari tiap diri umat ataupun kita sebagai gerejanya agar dapat melihat dan merasakan tentang kebaikan kasih kemurahan Tuhan Allah yang tidak rela apabila kita hidup tersesat dalam langkah kita, bahkan akhirnya binasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam permenungan Minggu Prapaskah yang kelima ini, kita bersama-sama diajak melalui perikop Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 ini, supaya kita sesungguhnya dapat hidup dengan hati yang baik, yang benar, yang lurus, melihat kasih Allah yang sesungguhnya melampaui dari penghukuman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita lihat di dalam perikop Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33 ini, di situ menyaksikan tentang bagaimana Yesus menyatakan tentang Sang Anak Manusia, dan tidak lain sesungguhnya itu adalah dirinya sendiri, akan tiba saatnya dimuliakan dengan cara seperti gambaran sebulir gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, namun pada akhirnya justru tidak mengalami kebinasaan. Sebaliknya akan muncul atau memunculkan kehidupan baru dengan banyak buah. Di mana pada saat itu, apa yang dikatakan Yesus ini, karena ada orang dari daerah Yunani atau disebut juga orang Yunani yang datang untuk ikut beribadah di Yerusalem, menyempatkan dirinya ketika ia mau ikut ibadah perayaan Paskah di Yerusalem, ia mengkhususkan waktunya untuk bisa bertemu dengan diri Yesus itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan semuanya itu, entah apapun yang menjadi motivasi orang Yunani yang mau datang kepada Yesus dan itu mampu ditangkap oleh Yesus, niatannya, ataupun juga tentang sesungguhnya apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus sebagai jawaban tentang keinginan itu sebagai suatu pernyataan atau pengajaran. Nah, yang jelas terkait dengan semuanya itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat selanjutnya apa yang kemudian dinyatakan oleh Yesus pula. Ternyata bahwa ada konsekuensi yang harus dipahami oleh setiap orang yang mau datang, persis seperti orang Yunani ini atau para muridnya yang mau mengikuti dia. Jadi ada konsekuensi yang harus dimengerti, dipahami oleh setiap orang yang mau datang atau mau mengikuti dirinya, mengikuti Yesus. Sebagaimana dikatakannya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, itulah yang sesungguhnya bukanlah suatu pernyataan yang tidak ingin menjawab dari maksud orang Yunani tadi, tetapi justru ada keterkaitan yang begitu penting. Dan apa yang dinyatakan Yesus ini
penuh dengan makna yang mendalam terkait dengan pengenalan ataupun kesediaan untuk melihat realitas yang harus dijalani untuk mengikut Sang Anak Manusia yang akan melakukan karya ilahi sebagai wujud untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu, atas kemuliaan Allah yang akan segera dinyatakan tadi, seperti tadi juga digambarkan dengan bulir gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati, maka Yesus juga menyatakan bahwa dirinya tidak akan ragu. Yesus tidak akan takut atau tidak akan gentar. Justru kalau kita lihat di sini ada pernyataan Yesus yang begitu tegas. Untuk itulah dirinya datang ke dalam saat ini. Itu yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan Yesus begitu memiliki sikap optimis dan dengan sepenuhnya mau menyerahkan diri di dalam apa yang menjadi rancangan kemuliaan yang telah Tuhan kerjakan, telah Tuhan buat atas dirinya. Dan itu adalah rancangan kemuliaan yang agung sepenuhnya. Nah, karena itu Yesus di dalam ayat 28 tadi mengatakan dengan jelas, Bapa, muliakanlah namamu. Bukannya Yesus meminta untuk selamat secara fisik, dijauhkan dari petaka ataupun sengsara, tapi justru disinilah kesempatan Yesus mau menyatakan kasih-Nya kepada umat. Nah, karena itu di sini bisa kita garis bawahi bahwa yang terpenting di sini adalah sesungguhnya Allah sangat mengasihi umatnya. Disitulah Yesus mau mewujudkan kasih-Nya, kasih Allah kepada umat. Meski di dalam keberdosaan, kesalahan umat, hukum keadilan akan kebenarannya selalu diberikan pada dan karena umatnya yang berdosa itu. Tetapi maksud di dalam penghukuman itu ataupun di dalam memberikan sanksi atas kebenaran keadilan Allah di sini memiliki nilai yang lebih besar dan lebih baik demi pemeliharaan dan keselamatan segenap umat, agar umat memperoleh pemulihan ke dalam kehidupan yang baru, penuh dengan damai sejahtera. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena di sini yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa memahami apa yang menjadi resiko dalam kehidupan kita, maka di sini kita tidak boleh melangkah mundur ataupun takut terhadap kesalahan. Kalaupun ada resiko, percayalah kasih Allah lebih besar dan Ia mau supaya kita tidak tersesat, supaya Ia mau diri kita ini selamat. Dan karena itu sesungguhnya menjadi cara Allah untuk menolong kita. Karena itu justru di sini mari kita semakin tetap melangkah di dalam kebenaran Allah. Seluruh apa yang menjadi firman-Nya kiranya dapat kita jalani. Percayalah, anugerah Tuhan lebih besar dari kelemahan dan kesalahan kita. Dan di dalam keterbatasan kita, percayalah Allah berkuasa untuk memampukan kita menjadi sesuatu yang agung dan mulia, asalkan kita mengingat apa yang menjadi perkataan Tuhan. Setiap kita yang mau datang, setiap kita yang mau mengikuti Dia, mari kita jangan melihat kepada diri kita sendiri,
tetapi melihat kepada rancangan agung Allah. Karena di situ sesungguhnya Allah juga menyediakan akan kasih pemeliharaan dalam setiap hidup orang percaya. Nah, itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita di masa-masa Paskah ini, khususnya di tengah tantangan pandemi yang masih harus tetap kita waspadai terus di dalam pelayanan kita, di dalam kita menunjukkan bakti karya terhadap masyarakat kita. Dan kiranya ketika kita memiliki optimisme yang seperti itu, sedikit banyak kita akan menjadi teladan-teladan di dalam mewujudkan upaya-upaya untuk tetap senantiasa ada di dalam kebenaran hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah, mari kita tundukkan kepala kita di dalam saat teduh. Terima kasih ya Allah atas kasih-Mu yang lebih besar dari segenap konsekuensi yang sesungguhnya harus kami terima tak kala kami tidak hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan dari itu Tuhan, mampukan kami tidak melihat dengan pesimis. Justru disinilah kami melihat kasih-Mu agar kami hidup di dalam jalan yang benar. Engkau ingin supaya kami tidak tersesat. Engkau ingin hidup kami senantiasa selamat. Bahkan Engkau menginginkan hidup kami senantiasa ada di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan dan telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami mengaku segenap kesalahan akan cara hidup kami dan cara berpikir kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk memiliki pemulihan dari Tuhan. Karena itu, mampukan kami untuk memandang kasih-Mu yang melampaui segala hal yang menjadi kelemahan, keterbatasan, bahkan kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah kami selalu memandang akan penyertaan Tuhan yang mau untuk mati bagi kami, yang mau menunjukkan sebuah karya kasih yang agung, yang mulia, yang nyata bagi kami. Sehingga dengan itu Tuhan, kami semakin memiliki daya kekuatan menjalani hidup ini dengan penuh keyakinan dan dengan penuh percaya. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan pelayan kami dan gereja-Mu ini seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan menyatakan pengakuan iman percaya kita. Karena itu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita akan meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya sabda Tuhan
akan kita lakukan sebagai perutusan di dalam kehidupan iman kita. Karena itu saudara-saudara, pengampunan dan pengasihan Allah membuat hidup kita mengalami pemulihan dan pembaruan. Dan karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Baiklah, kita akan melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan dengan semangat Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita. Kita